Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 11 semester 1. Alhamdulillah rabbil alamin wa bina sa'in wa alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, yang dimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertatap muka, bermuajahah untuk belajar bersama nantinya. Dan sebelum itu, mari kita di Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mengasis guru-guru kita, kiai-kiai kita, agar apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan nantinya dapat barokah. Al-Hadiniyah wal-Qiniyatin Sholihah. Al-Fatihah. Ya, gimana kabarnya teman-teman dari kelas ini? Baik? Alhamdulillah, biasa. Allahu Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengenai menuntut ilmu. Bukan ilmu yang dituntut karena bersalah, tapi kewajiban bagi umat Islam, kewajiban bagi manusia untuk menuntut ilmu. Jadi temanya yaitu kewajiban kewajiban menuntut ilmu ini nanti kita pandang ataupun kita lihat dari sudut pandang perspektif Quran dan hadis, karena mata pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah Quran hadis seperti itu. Jadi nanti akan ada dua surat yang di situ mempunyai kandungan ataupun kaidah mengenai kewajiban menuntut ilmu ataupun esensi dari menuntut ilmu itu sendiri. Yang pertama ada surat At-Taubah. Ada surat At-Taubah. Tepatnya ayat 122. 122 ini nggak perlu dibacakan ya suratnya. Wa makana mu'minuna yang biru kafah falaula tafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun lahirihi, seperti itu. Yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, di sini dalam surat At-Taubah ayat 122 ini menjelaskan antara dua orang yang memiliki kecenderungan berbeda. Yang pertama perang. Yang di sini belajar ataupun menuntut ilmu. Namun titik tekan ataupun hal yang hari ini kita pelajari adalah di sini. Nah, ayat ini mempertegas bahwasanya dalam kewajiban umat Islam selain perang untuk jihad membela agama Islam, di sini ada jihad yang lebih besar lagi, yang lebih esensial lagi, yang lebih krusial lagi. Mungkin kalau konteksnya perang ini lah, yang lebih perangnya lebih dahsyat lagi. Ini perang yaitu menuntut ilmu. Artinya di sini membuka wawasan, cakrawala berpikir, membentuk pola berpikir lah nantinya untuk untuk kita tularkan, untuk kita sampaikan, untuk kita pelajarkan ke anak turun kita, entah sepupu, entah keluarga ataupun orang lain seperti itu. Nah, ini karena mengapa kok ini menjadi wajib. Nah, kalau perang kan kita hanya memperjuangkan istilahnya, kalau nggak kekuasaan ya wilayah dan agama dan sebagainya. Namun kalau menuntut ilmu ini berkaitan dengan pola berpikir yang nantinya akan membentuk pola bertindak dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dari surat At-Taubah ayat 122.
Kemudian kandungan surat yang kedua yaitu surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran. Ayat 191. Nah, sini inna fil khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari li ayatil ulil albab. Artinya sungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya mengenai kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu jelas ya, artinya saya rasa tidak perlu dikatakan panjang kali lebar di dalam pembahasan ini bahwasanya langit dan bumi dan penciptaan siang dan malam itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pelajaran bagi kita semua di akhir kalimat tadi ada terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Orang yang berakal ini yang memiliki ilmu, semuanya memiliki akal, semuanya memiliki otak, tapi belum tentu berakal seperti itu. Seperti halnya hewan. Hewan itu mempunyai otak. Ayam mempunyai otak, biasa kita sebut polo, namun tidak mempunyai akal. Namun beda dengan manusia. Nah, ini yang menjadi ciri khas manusia, yaitu mempunyai akal. Tadi kita dapat artikan bersama-sama bahwasanya kekuasaan ataupun tanda kebesaran Allah itu bisa dilihat oleh orang yang berakal. Nah, jadi di sini konteksnya adalah manusia. Ini menjadi insan. Insan apa? Ulul albab. Ulul albab itu artinya secara bahasa apa? Ulul albab Orang yang mampu berpikir. yang mampu berpikir. Apa ulul albab? Ulul albab itu haus Akan ilmu. ataupun pengetahuan. Ulul albab. Jadi manusia ini insan ulul albab. Ulul albab ini kalau konteksnya ini ada berzikir dan berpikir. Kenapa kok berzikir dan berpikir? Karena dalam surat Ali Imran ini menjelaskan terkait bagaimana penciptaan alam semesta, bumi dan seisinya, serta kebesaran Allah yang di situ dapat dilihat oleh orang yang berakal ataupun menggunakan akal pikirnya untuk berpikir. Ini tidak hanya kita berpikir tapi juga berpikir. Masalah Ya. pikir masalah. Selain berpikir kita harus juga berpikir karena selain diberi intuisi ataupun hati untuk kita merasakan, kita juga diberi otak untuk berpikir. Itu salah satu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau jadi dalam memaknai Al-Qur'an, dalam memaknai hadis, bahkan ijma qiyas maupun fatwa-fatwa dari guru-guru kita, kiai kita, selain kita takdim ataupun ya takdim bahasanya, kita taat, tapi kita juga mampu menganalisa ataupun berpikir. Itu yang menjadi ciri khas insanul albab. Jadi kita tidak dibodohi, kita tidak mudah dibelenggu oleh perintah-perintah ataupun doktrin-doktrin dari luar sana, tapi kita juga mempunyai komitmen, mempunyai pola berpikir untuk menentukan arah kita sesuai dengan jalan yang benar. Nah, dari dua apa itu namanya surat, dan juga pembahasan di sini tadi membahas kewajiban ilmu. Jadi dua pernyataan ini tadi memperkuat bahwasanya ilmu itu sangat penting. Yang pertama ini berkaitan dengan memang ada kewajiban ya, untuk
relasi manusia, berkelanjutannya makhluk hidup berupa manusia, kita wajib menularkan berupa ilmu pengetahuan. Mungkin yang kedua tadi ada berpikir dan berpikir kita menjadi insan berbangsa. Nah, dari penjelasan ini selanjutnya kita masuk ke tahapan diskusi. Kita diskusi bersama-sama agar kita juga mengimplementasikan, kita juga berpikir. Kita bukan hanya taat saja, tapi kita juga berpikir. Salah satu cara untuk berpikir adalah kita berdialektika untuk menemukan kebenaran. Nah, dari teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Saya. Satu-satu saja. Mungkin Mas Wahyu terlebih dahulu. Ya, jadi di Quran Surah Taubat kita harus sebagian untuk berperang dan sebagian lagi untuk menuntut ilmu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sekarang banyak orang yang putus sekolah. Nah, itu jadi kan tidak berjihad gitu. Jadi bisa pencerahannya atau gimana? Yang putus sekolah ya. Ya. Jadi yang putus sekolah dia tidak menuntut ilmu gitu Ya. Ya, kalau mungkin nanti bisa ditambahi ya sama Mas Yusril ataupun teman-teman yang lain. Siap. Kita di sini kita sejajar seperti itu. Kita berdiskusi bersama. Jadi konteks orang yang putus sekolah ini saya rasa bukan berarti dia putus belajar. Jadi ketika kita berbicara undang-undang yang ini kita benturkan dengan undang-undang dalam undang-undang Sikdisnas nomor 22 tahun 2003 itu mengenai pendidikan itu ada 3 macam, ada pendidikan formal, non formal dan informal. Ya, formal itu SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Non formal itu kalau bahasanya di dalam itu gerakan di masyarakat ataupun organisasi ataupun komunitas, dan di situ memang mengembangkan potensi untuk kita berpikir, mengasah intelektual. Nah, informal ini pendidikan keluarga di lingkungan kita. Jadi pendidikan ataupun menuntut ilmu itu tidak terbatasi oleh tembok-tembok sekolah yang dibatasi kurikulum dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka, alam rakyat sekolahku semua orang adalah guru. Jadi dimanapun kita berada, orang yang di situ katakanlah di sawah, kita dapat mengambil ilmu dari para petani itu, katakanlah cara mencangkul, cara menanam yang benar seperti itu. Dan sawah itu dijadikan sekolah kita untuk kita belajar, tempat kita untuk belajar, dan petani sebagai guru kita. Seperti itu, Wahyu. Mungkin ada feedback atau ada yang mau menambahi, Mas Yusril? Ya, ada yang mau menambahi ya, tapi mungkin ya memang benar ketika manusia atau seseorang ini dikatakan belajar atau mengajar, ini bukan hanya terlalu dengan ruang dan waktu ya, sahabat seperti itu. Karena esensi atau hakikatnya pendidikan, bahasanya kalau dalam pendidikan Islam ini sendiri, yaitu suatu upaya atau kegiatan untuk mencerdaskan dalam ranah pengetahuan, yaitu sifatnya untuk meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki moral dan adab perilaku manusia itu sendiri. Ini seperti itu, dengan memperhatikan juga nilai-nilai keislaman. Ini seperti itu ya. Jadi jihad di sini perlu dimaknai mungkin tidak hanya orang yang sedang belajar sekolah formal saja, namun ketika seseorang itu mau memperdalam hanya satu huruf saja, kalau dulu Ali bin Abi Thalib itu belajar kepada sahabat itu seluruh hartanya itu diberikan. Itu perlu kita refleksikan bahwasanya belajar itu tidak dalam ruang dan waktu seperti kita sekolah di SMP sampai SMA dan sebagainya. Mungkin ketika kita membaca satu huruf, 2 huruf itu juga kita sudah berjaya dalam pengetahuan seperti itu. Dan Ya, terima kasih ya, luar biasa sekali jawaban dari Mas Yusril mengenai menuntut ilmu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, apalagi ruangnya sekolah.
karena semua tempat itu bisa kita jadikan untuk sekolah. Jadi jangan kemudian membatasi kita dalam mencari ilmu. Mungkin materi kita pada kesempatan kali ini cukup itu karena juga waktunya terbatas, dan ini ada tugas individu, tugas kelompok yang nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya mau bertanya, Guru, kenapa harus diberikan tugas individu? Ya, ini untuk mengasah ataupun memperdalam materi kita, karena nantinya agar selepas di sini kita masih ingat, menjadi indikator pencapaian kita yang kita belajar. Tugasnya nanti kita membuat peta konsep mengenai dua surat ini, kandungan dua surat ini yang tadi sudah kita identifikasikan. Nanti kita presentasikan di depan, kita diskusikan bersama-sama. Ya, mungkin seperti itu. Apabila kita dalam tadi berdiskusi ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap, mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhiran wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.